Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. عدد كل حرف كتب ويكتب أمل الآبدين ودهر الداهرين. أما بعد. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para habaib dan para syaraib dimanapun mereka berada, yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita cintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus Al-Habib Asbiyah Nur Balgais yang selalu alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, dan Habib Ali Zainal Abidin Banahsan, alhamdulillah beliau juga hadir hari ini. Dan tamu kita hanya Sidin Camat Hawian samping ulun, samping kiri ulun, alhamdulillah Sidin hanya bertugas di Hawian sekitar 3 hari berjamaah, 2 hari sudah bertugas di Hawian. Alhamdulillah Sidin 2 hari hanya bertugas di Hawian sudah hadir di majelis ta'lim kita. Alhamdulillah. Dan para ulama, para tuan guru, para hadirin, hadirat, para ta'an, mudah-mudahan kita doakan para habaib, para tuan guru, para ulama, para pemimpin kita, camat kita Hawian, dan seluruh pemimpin-pemimpin dan pejabat-pejabat kita doakan. Mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umur, sehatkan badan, dimudahkan segala urusan Sidin, dan dimudahkan rezeki Sidin, dan segala apapun yang dihajat Sidin yang apa berakibat kebaikan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan seluruh jamaah majelis taklim sabilal muhtadin rahimani wa rahimakumullah, hadani wa hadakumullah, as'adani wa as'adakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis taklim kita Sabilal Muhtadin ini, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan, melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita seberataan, dengan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita senang duduk di tempat-tempat kebaikan, katuju belajar ilmu sampai kepada akhir hayat kita. Karena tidak ada kemuliaan di dunia ini, kehidupan di dunia ini tidak ada kemuliaan melainkan dengan ilmu. Ilmu itulah yang menyebabkan kita hidup dan mati mulia. Hidup dan mati mulia karena ilmu, bukan karena lain-lain. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita, suka belajar sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kemudian daripada itu kadang-kadang kalau seperti lah disampaikan hilir-hilir tuh. Jadi belum minta laporan kemana-mana aja telah bacaan tuh, minta laporan kalau ada yang pada nyaman gitu dah. Kami juga ada masalah sedikit-sedikit dulu bacaan kan jemaah. Jadi aman ada yang mic-nya rusak, di mana-mana itu kan mic-nya banyak nih. Ada mic-nya yang kada bagus, mic-nya yang rusak, tolong ada purakan lawan kami supaya sahabat datang nyaman mendengar. Ada yang di sini aja yang mendengar, gitu. Ada yang di lingkungan sini aja yang mendengar, tapi di luar pun, di jauh-jauh pun mendengar. Gitu. Nah, jadi kita meneruskan pelajaran kita. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bab yang ke-9 pada menyatakan ridha dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahui olehmu bahwasanya ridha dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala itu maknanya suka hati akan segala yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya tak? Maksud ridha dengan qada Allah tadi.
artinya suka hati, senang hati akan segala yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketiadaan itirat. Itirat napati itirat menyangkal. Menyangkal napatinya menyangkal artinya membangkang, memprotes, membahas di orang kampung atau itirat karena Allah menentukan apakah lawan kita jangan protes. Allah menentukan kayak apa kan lawan kita dikehendakinya lawan kita nih, kita kada boleh hati kita protes. Umpamanya Allah menentukan hari ini hujan, Allah menentukan panas, atau Allah menentukan lawan diri kita garing, Allah menentukan lawan diri kita sehat. Apa aja yang ditentukan Tuhan lawan diri kita atau keadaan di sekeliling kita, kita senang hati. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ini ketentuan Allah. Ketentuan Allah ini Allah nama hendakin apa aja ini Allah nama hendakin. Dengan kita tahu yakin bahwasanya Allah nama menghendaki, kita kada boleh protes, bahkan kita disuruh senang hati. Nah kayak itu senang hati. Jangan itirat, jangan mengitirat. Mengitirat tuh hati kata itu. Nah, ya kenapa Tuhan mau Allah dia aku mati gaya ini padanya? Kenapa Tuhan mau hendaki dia aku mati gaya ini? Itu itirat katanya. Jangan dia hendak kasih Tuhan. Jangan dia hendak lawan dinya itu. Namanya kita garing misalnya. Jangan dia hendak lawan itu. Aku ini penyembahya, kalau ketinggalan waktu pemuasa maka garing terus. Itu kada pemuasa ada, ini penyembahya kada maka sihat terus. Anak jangan garing itu dia hendak kasih Tuhan. Umpamanya nih, itu itirat katanya. Jangan garing dia hendak lawan dinya itu. Padahal nyata ada boleh kita aja kita. Ada boleh. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah lawan kita, itulah sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada hukumannya lawan pelajaran rukun iman angka 6. Rukun iman angka 6. Janganlah percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min khairihi wa syarrihi. Qadar baik dan qadar buruk kita wajib percaya. Kullu min indillah, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu dah. Jadi dan ketiadaan i'tirad akan segala yang diperlakukan Allah Subhanahu wa ta'ala atas hambanya. Nah itu kayak tetap. Jadi apa aja yang diperlakukan Tuhan lawan hambanya, baik terjadi lawan diri kita seorang maupun terjadi lawan bukan diri kita. Kita pasrah aja kita. Itu kita belajar nih. Pasrah. Karena ada zaman oh ini kayak ini seharusnya kita menyikapi. Kalau kan karena mentang-mentang pasrah di anda Tuhan garing, kalau kadang berubah bukan kayak itu. Bukan kayak itu. Kan kita diandalkan Tuhan garing namanya kita garing. Kalau kita diandalkan Tuhan garing, kita tahu bahwa nama andalkan garing ini Allah Ta'ala. Kita ada boleh, kenapa aku mati garing, kenapa aku mati diandalkan garing, jangan garing, ada boleh hati kita kayak itu. Model kayak menganggap Tuhan kesalahan anda. Model kayak menganggap Tuhan itu luput gawian Tuhan nih. Modelnya kayak itu lah. Nah itu, nggak kayak itu tak. Jadi apa yang terjadi itu sudah pasrah kita. Oh nih Allah Ta'ala sudah menyediakan. Senang hati kita, senang hati. Terus dulu. Dan bukan makna ridha dengan qada itu bahwa tiada berasa atau merasa sakit pada ketika karena atau tertimpa bala. Sudah kita baca dulu lah. Nah, kita boleh kita baca. Jadi arti makna ridha itu bukan berarti dikana akan Tuhan penyakit kada merasa sakit kada. Sakit cuma kita kada boleh menyalahkan Tuhan saja kesimpulannya. Kada boleh menyalahkan Tuhan. Kenapa aku mati kayak ini?
cuma punya Tuhan ternyata lah mau sampai ke suara kayak itu kan bakal nanti sampai ke suara kayak itu. Jadi makna ridha itu senang hati apa yang ditetapkan oleh Tuhan lawan kita. Jangan diartikan arti ridha itu bila ia merasa sakit masih ridha dianggap pada ridha dalam Tuhan, bukan. Tetap aja ridha. Aduh, banyak sakitnya gigi kok. Salah kan itu ada salah. Berdosa ada. Cuma hati kita, itu hati kita nih. Hati kita bahwa tahu nama anda sakit gigi ini Allah Ta'ala itu tak. Hati kita tahu nama anda dia sakit gigi ini Allah Ta'ala nah. Aku kagak boleh protes walaupun berkumpul jin lawan manusia anak menolak sekira aku jangan sakit gigi kada awal apalagi biasa kata dokter apalagi biasa kata DRG lah dokter gigi kada awal berkumpul dokter gigi sekira jangan dianaki sakit gigi kada awal. Oh ini Allah sudah nama anda gitu. Lalu kita percaya habis saya sudah senang ayah ada bapak ini Allah sudah nama anda gitu. Imbah kada boleh pada sakit lah dengaran itu tadi kada apa-apa biar tak atur kok ada pancar banyak mata sakitnya gigi maka ini apa lebih baik sakit hati daripada sakit gigi tak pancar banyak mata bolehlah kayak itu berdosa kah mau dianggap pada ridha kah ada tetap aja boleh pada bahasanya biar menangis sakitnya ada apa nah kada boleh itu kita hendak seolah-olah menolak takdir Allah. Nah kada boleh itu kita seolah-olah hendak menyalahkan Tuhan. Nah kada terima dalam takdir Tuhan. Aduh Tuhan buruknya lawan dia aku kayak nah kada boleh. Walaupun hanya sekadar di hati ini ingat Allah. Nah lalu kita melihat amnya orang tasawuf itu kan semakin banyak oh ini banyak nih nikmatnya banyak hikmahnya nih aku dianggap Tuhan sakit mungkin apakah aku sakit gini teguran kah peringatan kah atau bala umpamanya macam-macam ya kan kita dianggap Tuhan sakit tuh ada macam-macam dianggap Tuhan musibah tuh karena dianggap Tuhan musibah tuh karena bala bisa karena peringatan bisa atau karena cobaan bisa ya kalah jadi Tuhan musibah pemahamannya musibah bisa tuh musibah itu berupa apa? Berupa bencana lawannya siksaan, hukuman siapa nama hukuman tuh? Bila ulangan maksiat saja gawian maksiat terus pang diandaki Tuhan bala hukuman kan nah amun orangnya itu kada mau maksiat taat baik sembahyang kada mau tinggalan pokoknya beramal beribadah terus sesuatu digawe aja penciptaan segala macam dia lagi Tuhan bala itu marahnya Allah menghendaki ujian kita ada juga bisa ulangan itu baik tapi ada suatu hari inya tuh kan bisa mau diulang hari itu kenapa tak kawan sama orang penghuyaan belalu umpat mau diulang tak kawan sama orang penghuyaan nya dia kan penghuyaan benar ada manusia tak sasau pada 4 jam duduk ada kawan mau diulang ada gimana gue ada nih tuh di endang pemandangannya ada itu ujungnya tak kawan orang penghuyaan itu tak umpat mau diulang iman itu pada lewat sakit gigi umpamanya sakit gigi nah itu warnanya teguran dari Tuhan sayang anak inya mau memikirkan dirinya ujar bahasa orang ini introspeksi karenanya oh apa sakit gigi oh tadi ada aku tak punya orang barangkali ini teguran mau kayak kapan lagi aku betul tidak mau diulang lagi nah itu teguran karena Allah sayang jadi ada teguran ada ujian
Tuhan balanya haita. Jadi jangan disangka bahwa orang akan bela itu dihukum Tuhan semuaan, disiksa Tuhan. Ada anak Tuhan ngurusin alim benar, tapi betul-betul musibah. Bahkan kita banyak kalau mendengar kisah Arba Mustamir, ya Allah, Arba Mustamir. Kenapa Arba Mustamir? 100 berapa tah? Berapa tah? 360 bala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Siapa yang akan bala mulana menyambut? Wali kutub. Wali kutub menaruh bala dulu. Nah, itu makanya Allah hendak menaikkan pangkat. Allah hendak menaikkan derajat karena ada kalanya manusia itu Allah hendak menaikkan pangkat kada mampu lawan ibadatnya, padahal Tuhan hendak menaikkan pangkatnya. Orang tuh hendak diulah Tuhan tinggi derajatnya di sisi Tuhan. Amun sekadarinya sembahyang, sekadarinya puasa sunat, senayan Kamis, maka Tuhan hendak menaikkan derajatnya yang tingginya sedang minto nang puasanya itu kada mayo. Hendak saya itu tingginya, anggaplah misalnya punya orang tuh hendak diulah Tuhan wali, misalnya hendak menjadi akan Tuhan wali. Amun sekadar yang derajatnya hendak diulah Tuhan wali itu sekadar sembahyangnya ada mampu meningkatkan ke derajat wali itu. Lalu diandaki Tuhan musibah, diandaki Tuhan sabar, lalu naik pangkatnya kepada derajat wali Allah Subhanahu wa taala. Mau kayak itu Tuhan, diandaki Tuhan musibah. Nah, jadi piatur apabila telah ada karena musibah, jangan gua langsung suuzan lawan Tuhan. Jangan langsung suuzan, apa nanti ini aku, padahal aku sembahyang karena ketinggalan waktu, padahal aku sembahyang sunat, padahal aku puasa sunat, padahal aku penyidakah. Nah, aku nanti kayak ini aku kesalahan kakak Tuhan bela. Kada jangan suuzan lawan Tuhan. Bujur aja itu Allah kada mau salah. Allah Ta'ala ada mau salah Anda, bujur aja. Cuma barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menjadikan pian lebih naik lagi pangkat daripada yang biasa. Ya Allah. Nah, kayak tentara. Kayak tentara tak. Mulai pangkat sarsan tak. Sarsan 2 kulit 1 kuning. Sarsan 1 kulit 2 kuning. Ya Allah. Hendak naik kalian langsung membelok ke sini nah. Karena kawa nang sakadar nang biasa naik pangkatnya, lalu diulah ujian nang berat, dinaikkan ke pesawat, bawa naik pesawat, lalu sangat tinggi banget, mau cumucuk nyuruh tinggi banget tuh, lalu ditunjul, digugurakan, ya lah. Nah berat kalau ujiannya ditunjul, digugurakan, tapi disambut pampayong. Pahamlah. Nah kayak tetap ditunjuk digugurakan, blong ditunjuk di komandannya digugurakan, disamui payung. Caranya bisa ini mengandalkan payung caranya pas turunnya terdiri turunnya di muka kantor tentara, lalu dinaikkan pangkat. Nah asalnya sarsat naik langsung pangkat tingginya. Kenapa? Ujiannya berat, ditunjuk di pesawat supaya gugur. Oh naik kamu ya serwane. Nah cukup di KB aja bro. Sehingga coba di KB baca-baca itu orangnya, tapi anak itu jauh. Hanya 4 bro ya. Iya 4 itu orang. Hanya 4. Biar udah orang 2 cukup kami orang 4. 2 keluarga, 2. Kayaknya 2 kami ini cukup aja. Misalnya di sini 2 anak di sini. Jadi ujar-ujar KB cukup 2 anak. Jadi itu selama ini aku 2 juga di sini 2 di sini 2. Ini saya hitungannya mulai 2 4. Saya Menunggu guru adalah itu ngarannya di sarwannya dokter spesialis jantung mati karena penyakit jantung.
kada sakit kada. Mau sakit gigi kada kurang ridho itu jangan sakit. Ayo sakit kayak apa gigi kada mau sakit orang ridho itu. Nah itu kada kayak itu kada. Arti ridho itu hati kita senang aja diberi Allah Taala bala. Kada protes lawan Allah Taala kayak itu. Kada kalau resah kada protes. Makanya orang-orang wali itu artinya kitmanul masaib, menyembunyikan segala penderitaan. Ya orang sapuya-puya. Orang Allah Ta'ala aja, ya Allah, engkau nama andaki musibahnya engkau, aku tahu ya Allah. Aku tahu nama andaki musibahnya engkau ya Allah. Orang wali kata orang, nama angkat musibah di diriku ini engkau juga, nang lain kada mampu. Jadi orang kada berkisah-kisah lain, lawan Allah Ta'ala aja. Makanya dia berbahasa ya Allah, amun tahu aja lawan diriku aja, betul menangis ya Allah. Amun tahu, tapi sini berdiam aja. Lawan Allah Ta'ala aja orang. Dan bukan makna ridha dengan qada itu meninggalkan mendoa. Nah bukan meninggalkan doa. Artinya orang nang ridha lawan takdir Tuhan itu bukan kada berdoa. Garing misalnya, garing kita misalnya orang garing aja nah. Garing misalnya amunnya berdoa minta sembuh, berarti kada ridha lah. Ada tetap aja ridha. Allah nama anda garing, kita kada protes. Allah nama anda garing. Dan karena tahu bahwasanya Allah nama anda garing itu, lalu kita berdoa lawan Allah, ya Allah, engkau nama anda sakit ini ya Allah, engkau nama anda garing ini ya Allah, sembuhkan aku. Bukan berarti kada ridha. Nah kada ridha ini, jangan bahasa kitanya tuh gelisah, kalam kusur. Mudah kayak apa ya, aku jangan terprotes lawan Tuhannya. Nah, itu. Senang ama apalagi aman, tenang aja. Nyaman orang garing itu buat apa sana tenang aja, ada banyak keluhan. Nah, makinannya harapnya lagi. Kita kada tahu Nabi Ayub. Nabi Ayub itu makamnya Rasul Sulaiman. Nah, tapi Nabi Ayub itu pun sini berdoa juga akhirnya. Ini masaniyad durru. Nabi Ayub tuh garing sini. Anggisah 16 tahun tuh garing. Nah, karena penyakit tuh Nabi Ayub. Kalau mengisahkan, jadi ujian nang bini. Kisahnya Nabi Ayub itu kan banyak bisi bini. Karena Nabi Ayub itu asalnya sugih, bungas. Mana sugih, mana bungas, banyak anak pula. Ini kisah Nabi Ayub nih. Nabi Ayub itu banyak anak, bungas, sugih. Nabi Ayub nih, kisah Nabi Ayub. Lalu Nabi Ayub itu kan kalau seorang rasul, sini ibadat kalau Tuhan tuh bilang kada mengenal waktu, ibadat Nabi Ayub tuh kada mengenal waktu. Jadi ujar setan kalau Allah Ta'ala nih, ya Allah Allah nih mau memperkenalkan lawan makhluk, lihat hambaku Nabi Ayub luar biasa, sampai dikatakan ni'mal abdu innahu awwab. Dikatakan Tuhan ni'mal abdu innahu awwab. Yang sebaik-baik hamba aku tuh ya Nabi Ayub tuh. Yang sebaik-baik hamba aku tuh ya Nabi Ayub tuh. Karena Nabi Ayub tuh banyak bertobat, banyak berzikir. Jesitan nyaman ham ya Allah beribadat. Harta banyak, awak sehat, bini sayang. Harta banyak, awak sehat, bini sayang. Allah nyaman aja beribadah. Coba amalnya seandainya adalah harta habis, tahuan tak? Ya Tuhan, silakan nikam iblis saya. Menikam hendak mencoba, maka aja iblis ulang minta izin ya Allah untuk menghabiskan hartanya, silakan ya Tuhan. Nah itu kisahnya. Lalu waktu itu apa? Samuaan binatang-binatang peliharaan Nabi Ayub, sapi, hadangan, segala macam binatang peliharaan Nabi Ayub tuh matian, dimatiinya oleh iblis. Apakah iblis mati? Kata dua.
manusia jin itu ada juga kayak itu mati binatang ingunan orang sampai manusia gitu dimatinya oleh jin tak mati ya akhirnya walau habis sawah ladangnya dibakar oleh jin oleh iblis sawah ladang Nabi Ayub akhirnya Nabi Ayub kalau ngisi harta lagi bangkrut Nabi Ayub. Nah tapi akhirnya apa Nabi Ayub sedikit pun kada berkurang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harta habis tak? Kada berkurang ibadah? Tak. Ya Tuhan, please. Apa? Buktinya tangkapnya lihat Nabi Ayub, kada berkurang ibadahnya. Lihat kayak apa? Bah, punya iblis, bujur aja bang harta habis, cuma masih aja anak banyak. Bini banyak, anak banyak, rame aja masih walaupun harta habis. Nah, aja Tuhan silahkan. Kalau jadi iblis ulun minta izin ya Allah ya hendak memusnahkan anak-anaknya semua dan harta bandanya yang lain-lain. Akhirnya apa? Waktu anak-anaknya anak Nabi Ayub berkumpul dalam rumah, maka bangunan rumah Nabi Ayub itu diruntuh oleh iblis. Habis runtuh rumah matian anak Nabi Ayub bertahan. Itu kisahnya matian anak. Adakah berkurang ibadah Nabi Ayub? Ada berkurang? Ada sedikit pun berkurang ibadah Nabi Ayub. Nah ini seorang rasul luar biasa. Makanya sampai dipuji oleh Tuhan ni'mal abdu sebaik-baik hamba Allah Nabi Ayub. Nah itu ibadah itu pulang ujar Tuhan coba lihat yang ada berkurang ujar iblis nyaman harta habis anak habis awak masih aja sehat coba menggaring apa kalau lagi ibadah ujar Tuhan silahkan ikam sama mau ikam iblisnya nak ikam hendak izinakan lu nak menggoda Nabi Ayub anak lu garingakan awaknya. Kalau iblis dari apa maulah sekiranya Nabi Ayub itu garing. Nah, jadi orang garing itu mau juga karena iblis karena macam-macamnya. Ya, tidak. Garing Nabi Ayub. Nah, itu garing. Cuma garing Nabi Ayub itu garing nah kadang membawa kepada martabat nang mengurangi martabat nang tinggi. Amun sampai dikatakan Nabi Ayub itu ya Allah saya kudisan samuan. Jangan itu pada jadi tak pengkudus bisa bukuan awak sampai 6 bulatan jadi ada sampai yang di kuiti bulat dulu ada sampai yang di kuiti bulat nanti awak Nabi Ayub tunggal akan datang murung ada boleh tutup sampai yang buat pulang ke awak coba jadi bulan itu bisa ada itu benar tak apa tuh orang dulu menajari kayak itu kata Tuhan menganggap Nabi kayak itu menghina Nabi karena itu menghina Rasul Israeliat itu kisah garingnya Nabi Ayub itu garing bang apalnya kayak garing orang biasa kan cuma kata budaya lagi awak Nabi Ayub tapi tetap ibadah kisahnya bini-bini Sidim sudah banyak yang meninggalkan hanya satu bini nang apa ngarannya nang setia setia setiap saat ada bini yang setia hanya biar kayak tetap bibinian tuh banyak bibinian tuh tapi mencari yang setia tuh ngalir dari yang setia tuh bibinian banyak apa tuh kayak bini salwannya tuh setia ngalir biar tapi ada aja kalau itu tidak sebenarnya nya biar ujaran adalah bila lelakian tuh bibinian tuh nah kayak itu bilanya lagi banyak berduit sayang-sayangan lagi udah lagi kan sing duitan lagi awak garing lah lalu tinggalannya lagi ada lah kayak itu aja cinta harta mata duitan gini itu bilang tahu pada nak ini itu diseruannya jangan diulah iwit itu kan kalau diulah iwit punya tak diulah minanto diulah bini diulah minanto banyak kan bang itu bilanya tahu pada nak mata duitan tak parai nya dia kan bini itu nak sabung putar mata duitan aja
sabun bukan ada itu mata duitan rumahnya neneknya abahnya. Bila begini orang anak sidin itu kada berduit kada dapat awet diudak den ada itu kenapa menjadi namun saputaran andang haruyan pangambal semua gagal tuh aku tahu kan Kuno kebayang kan ada gue. Kuno kebayang kan ada. cuma asal mendengar itu tak Kuno kebayang kan ada gue. jadi kita baik sangka aja asal mendengar tuh ada tuh kayak itu ya. Tapi ada juga binian yang baik, ada juga binian yang baik. Ayo lagi ayo halo ayo kata bapak. Ini anak malah naon kayak paman. Lagi ulang nang bercari kada, selalu bercari rugi terus. Dengan kawitan yang bisa mendingini anak. Ada bapak nak kayak. Yang penting inya sayang aja lawan diikan. Yang penting inya membimbing lawan diikan. Siapa nah handapnya sakit nak kayak. Inya tuh handap juga berduit kayak orang. Inya tuh handap juga sugi kayak orang. Tapi lantaran rezekinya ingat situ. Jangan ikam jangan tak macam-macam. Kayak itu maksudnya awiti nak kayak lagi ikam tuh ada awiti nak kayak itu. Ada nak awiti nak kayak itu. Awiti aja nak kayak itu. Tuh ikam bisa jadi wali lagi ikam tuh tahu lah. Awiti dia. Tapi ada juga ikam nang. Bila nya minato lagian ke minato binian ke bila indah kata udah duit cah. Ini lah. Ini minato bini anak nih. Anak kayak sarwane maksudnya bisa anak lagian dua ikong. Misalnya begini anak saja sarwane kada duanya. Nang bininya nang saikong ni rancak membawa anak di sarwane. Bawa akan bingka, membawa akan kuracit, membawa akan macam-macam. Anak saikong di mana? Nang apa nak dibawa akannya? Ada bisa apa? Lalu nih kita melalui mohon ndak lihat tadi kamu buang anak ada tak? Ujar tidak malukan. Kata apa kada gue kami. Ada. Itu ada kamu kayak itu Tuhan. Contoh aja. Jangan. Yang penting tahu sudah. Yang penting inya bagus. Bila inya bagus, rezeki Allah Subhanahu Wa Taala mengaturkan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu lah. Jadi bila Nabi Ayub itu banyak nama meninggalkan ada, nang setia ada. Ringkas kata Nabi Ayub itu 16 tahun garing kada berdoa minta sigar lawan Tuhan. Hanya pada suatu hari Nabi ini menyuruh berdoa. Lalu Nabi Ayub itu lawan Tuhan. Napa ini masaniyadurru ya Allah ulun ini garing. Cakap bahasa kita itu aja. Cakap bahasa kita berdoa ya Allah ulun ini garing. Bapak pada garing lah, pada Tuhan tahu pada garing cuma terlontar di perkataan Nabi Ayub ini masaniyadurru ulun ini ditimpa musibah garing. Ya namanya Tuhan ikam cari sumur cari di situ ikam mandi di situ. Cari oleh Nabi Ayub sumurnya tadi. Kalau mandilah Nabi Ayub di situ akhirnya semua penyakit hilang. Jadi Nabi Ayub tuh kada mati garing sawat sigar. Imam mandi di sumur tadi bigas Nabi Ayub. Bahkan kisahnya tampannya Nabi Ayub mandi di situ lebih tampan daripada asal. Lebih tampan daripada asal. Nah cuma wah ini kan dapat lagi sumurnya di mana? Banyak ada itu. Aku larang pergi umrah. Nah itu adalah anita kisah tadi. Jadi artinya orang yang riba dengan ditimpa dapat diperlakukan Tuhan dengan sesuatu musibah lawan di kita, orang yang riba itu bukan berarti kada berdoa. Jadi berdoa itu artinya boleh. Ya Allah sembuhkan penyakitku, boleh. Ya Allah hilangkan segala musibah, boleh. Apalagi musibah Islam. Kayak kita mau sekarang Palestina nih, musibah Islam, musibah agama ini. Adalah kabar berataan sekarang ini. Pujian Nabi, "Man lam yahtamma
min umuril muslim kalau salah itu hadisnya tak balaisa minni. Amun siapa kadar peduli punya Nabi lawan urusan orang Islam, kadar peduli lawan orang Islam, Nabi mengatakan bukan golonganku ya Nabi. Kayak kisah yang kita mendengar Palestina digempur habis-habisan oleh orang Yahudi, hati kita kada ada sedikit-sedikit merasa apa perlu kita juga, misalnya adalah ada orang juga kada ada sedikit-sedikit malas, kada ada sedikit-sedikit terkatuk hati kita. Nah, hati-hati kita, hati-hati itu dikhawatirkan kalau kada diakui umat oleh Nabi Muhammad SAW. Yang siapakah? Kita mendengar pian kalau pelancap mengikuti berita nih, yang sekarang nih, ulun kadang-kadang ulun di HP itu nah dikirim kawan berita Palestina ada, kadang-kadang ulun kadang buka, ulun hapus benar. Ulun hapus itu bukan berarti ulun kada peduli, kada sanggup ulun melihat, kakak-kakak halus dianiaya, luka-luka, kehilangan orang tua. Orang Yahudi ini nah bukan nang Yahudi di pangkat. Enggak tahu di kisah ya. Itu doakan guru sakumpul, ini guru sakumpul nih. Banyak-banyak sekarang ini berdoa Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Banyak-banyak itu dua nabi Nuh. Tadi imam ulun surah ulun nazilah dari di sini. Ini imamnya kada ulun. Jadi ulun imam kita ulun nazilah lah gitu. Ulun nazilah dari di sini. Kita merasa berkepentingan. Kita wajib membantu lawan saudara-saudara kita nabi aniaya oleh orang kafir, baik perorangan maupun masalah hari ini. Ya udah, saatnya wajib kita membantu. Kalau nggak kita membantu duit. Kalau kalian bisa menyalurkan ke situ amanah. Pulang kalau senjata, kalau saya sampai, membantu apa? Membantu lawan doa. Membantu lawan doa akan. Nah, doa yang paling bagus nang di padahal di kursa kumpul padahal doa itu pada ketika nang Israel menyerang Palestina nang dahulu tuh waktu masih hidup tuh. Kan Israel itu menyerang Palestina itu pada hanyaran dahulu deh waktu kursa kumpul masih hidup. Jadi sih banyak berdoa Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku, jangan engkau biarkan lagi ada orang kafir hidup di permukaan bumi ini, mati ibadatan. Itu tak pun dalam dua Nabi Nuh. Ya Nabi Nuh membangun kapal tupan itu ya tak matian berdaan kabur dua Nabi Nuh. Kita berdoa-doa berdaan. Ada banyak sedikit barang dikabulkan Tuhan. Ud'uni astajib lakum. Dikabulkan Tuhan. Ini singkong berdoa. Kita hari ini mamanya berdoa, hari ini berdoa. Singkong orang Yahudi. Tutuinya. Nah, dan hantu dulu pada berdoa terus. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Barang siapa kada peduli lawan
ngubungnya pulang rumah sakit. Kayak apa ada bagian lah. Gudang-gudang makanan ngubungnya ada kelaparan orang. Jahil banyak apa yang boleh ini. Jahil banyak. Ada orang yang berake sehingga dijual oleh boleh. Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani kada mau senang hatinya lawan orang Islam, kada mau plong hatinya lawan orang Islam, kecuali orang Islam akan keluar daripada Islam masuk Yahudi atau Nasrani, hanya dia plong. Jadi mat orang Islamnya kada mau senang, harus dipikirkannya terus. Kita kadang-kadang melingah dipikirkan orang itu latah. Ya nakon kita kadang-kadang ngebantah. Salah satu politik orang Yahudi nih mengatakan politik orang yang ada Islam memecah belah orang yang Islam gara-gara partai, gara-gara pilihan presiden, belayan pilihan partai, belayan pilihan presiden, lalu berremutan. Itu salah satu pecah belah itu. Ayat dan belayan pilihan presiden tapi jangan berremutan, tetap aja langgar hibah, tetap aja langgar beisi. Kita bersatu aja umat Islam, masalah pilihan belain marah ada apa? Asal bersatu aja. Jangan berawan, jangan berremutan. Ini kita lihat contoh nih, saudara kita di Palestina kayak apa? Kita nyaman, tengah malam dari hari guring janak, tengah malam dini hari. Coba orang di Palestina ada pernah janak guring. Tengah malam dini hari bom gugur, tengah malam dini hari peluru sasat menyasar, penembakan oleh duman tengah malam dini hari. Kada pernah janak guring kada nyaman, makan kada nyaman. Bayangkan kita. Kekanakan kada pernah nyamannya. Kanak-kanak umur 8 tahun, 9 tahun sudah menyandang senjata nak berjalan. Mau 10 tahun sinapang. Kanak-kanak Palestina itu kan mati lagi. Makanya menjadi Ustaz Abu Samad, orang Yahudi amun dapat-dapatnya ada menimbak. Lalu orang-orang Palestina itu ada menimbak langsung. Inya dicarinya segila mati pelan-pelan. Makanan dihabisinya, banyu dikaringinya, supaya orang Islam itu, orang Palestina itu mati pelan-pelan, mati tersiksa. Karena mati langsung dibom, kada nyakawa. Nyakada apa? Karena orang Palestina rata-rata kada takutan mati. Baik nang Tuhan maupun anom, baik kakak-kakak maupun nang Tuhan, bini-bini maupun laki-laki, rata-rata orang Palestina kada takutan mendengar senjata itu. Kalau sesahnya, nyakada apa? Karena yakin bahwa matinya itu mati syahid. Cuma nang sakitnya nang dilemparinya, dianiayaannya, memang sakitnya. Nah, sebagai bukti kita nih, sebagai bukti kita solidaritas, tanda kita bakawan, tanda kita sayang lawan orang Islam walaupun jauh di Palestina itu, kita hari ini membaca surah Al-Baqarah sekali, menyatakan mudahan musuh-musuh Islam khususnya Yahudi nama musuh Palestina dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niat kita baca Al-Baqarah sekali, tarmihimnya baca 7 kali. Tarmihim kan kisah Al-Baqarah itu kisah Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah diguguri oleh burung ababil batuk. Ya tarmihim itu diguguri batuk, tong diguguri batuk. Bila batuknya itu gugur ke manusia oleh burung tadi, burung ababil itu kayak burung tinjau tak, kayak burung kayak tinjau tuh burung ababil tak. Di Yaman tuh masih ada burung ababil tak. Jadi bila digugurinya batu itu gugur ke manusia,
manusia itu ka'asfim ma'kul, bagaikan daun dimakan ulat. Kayak pada daun dimakan ulat, ketinggal tulang. Tak diberinya langsung bunuh manusia, ketinggal tulang. Kayak burung, kayak daun dimakan ulat, ka'asfim ma'kul. Nah, kayak daun dimakan ulat. Nah, itu. Jadi tarmihim tadi kita tujuh kali membaca. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim 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 bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Mudah-mudahan bacaan kita pada saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan berhasil sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira ingat sini yang bisa ulun sampaikan. Ulun umumkan bahwa sesudah hari ini kita 2 Jumat Pride. 2 Jumat Pride. Nah, karena ulun beserta rombongan akan melaksanakan ibadah umroh tulak isuk tulak. Nah, doakan sabarataan dan juga alhamdulillah saudara kita Haji Sarwani tanggal berapa aja? Tanggal 26 akan melaksanakan ibadah umroh juga beserta istri. Ya Allah. Nah, kita doakan juga Haji Sarwani. Nah, supaya selamat, sehat, walafiat. Nah, sabarataan kita yang akan berangkat umroh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, mensehatkan dan memudahkan segala urusan-urusan sampai kepada pulang ke kampung halaman serta diberikan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mengucapkan terima kasih karena disambutan semalam waktu majelis maulid semalam itu masih banyak ucapan terima kasih benar kalau lihat-lihat pada saat menyumbang semua mengucapkan terima kasih, nah membantu apapun ucapan terima kasih. Jadi kita semalam itu terhitung alhamdulillah mulut kita dianggap sukses. Pujar panitia lawan diulun kira-kira beliau aja membungkus semalam itu 6.000 bungkus nasi. Alhamdulillah di Serone ada nang ada mayo, mungkin hampir ada nang ada sawat rasa. Jadi oleh karena itu ulun minta maaf kepada nang ada sawat rasa nasi itu nasi bungkus, karena membungkus 6.000 bungkus masih ada nang ada terasa. Oleh karena itu mohon maaf kepada nang ada terasa nasi itu. Nah, terima kasih banyak semuanya dan juga kepada pihak nang ada menginjami barang berupa apa barang apa nang kami belum tak atarakan, tolong dicari di majelis sini karena kadang-kadang ada panitia yang ada ingat mengulikan lawan siapa barang itu, misalnya berupa panci, karpet dan lain-lain sebagainya umpamanya nah jadi tolong aja berhubungan lawan kami atau dicari. Itu aja yang ulun sampaikan. Mohon maaf sebarataan dan terima kasih atas keberhasilan maulid kita pada Jumat kemarin. Mudah-mudahan Jumat yang akan datang, mudah-mudahan tahun yang akan datang bulan kita melaksanakan maulid lebih meriah pula daripada tahun-tahun sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Habib, kepada Pak Camat Habib Ali Zainal Abidin. Habib Ali Zainal Abidin ada membawa gambar, masya Allah ini bagus almanaknya. Ada gambar Habib Umar, ada gambar Tuan Guru Sohumpul, ada gambar paguruan oleh Guru Sohumpul, yaitu Guru Syarwani Abdan Bangil Al-Banjari. Nah, ini gambarnya. Ijazah dari Sayyid Habib Umar bin Hafiz, barang siapa membaca zikir 100 kali setiap hari, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, tambah lagi dengan Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin, maka akan
bakso. Salah. Nah, kira-kira sampai di sini kita berdoa minta halal wa barakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiyatan bil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut, wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana من رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم رحمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالسعادة واختم لنا بالخير واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة.